bisa menjual ya TikTok ya iya, tadi. kemanfaatannya. Jadi bisa ngajarin teman-teman struktur untuk lebih produktif lagi gitu, Pak Budi. Saya tuh jatuh tuh 4. Fisik, mental, ekonomi, sama spiritual. Kalau memang seandainya modal terbatas, bisa kerjasama dengan toko-toko lain, Pak. Dan ada beberapa toko di TikTok itu dia memberikan sampel free untuk konten kreator dan afiliasi awal gitu. Hai kawan Makjus, selamat datang di Kedai Makjus. Memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Balik lagi nih dengan saya Kak Jess, ditemani teman setia nih. Oh, bukan temen orang Pak D-nya bilang tapi temen, kan aduh. Pak D kan juga bisa jadi teman. Iya, kalau saking ininya jadi temen katanya. Iya betul, teman curhat. Temen curhat katanya dengan Pak Depur pasti. Depur, seger ya hari ini ya, Seger, Depur ya. seger. Seperti soalnya seger, tamunya seger. Oh, itu gitu. yang bikin menyegarkan Iya. itu. Seperti penonton di sini semua seger-seger juga Seger semuanya. Jauh-jauh ada yang dari Bogor, Tangerang, ada yang dari Bekasi, Subang. Juga Wah. tuh banyak banget. Waduh. Iya, saya juga hari ini ada tamu dari Hong Kong. Oh, itu dia yang bikin Pak D seger. Tuh, ternyata ya, Depur nih masa pencarian terus nih ya. Nih kenalin dulu dong. Nah, kenalin dulu dong sama teman lama saya. Boleh. Gitu. Zaman lama nih, tapi memang sekarang udah terkenal gitu. Oh, jadi oke. artis TikTok. Oh, TikToker apa kalau TikTok? Iya, makanya kita dengerin dulu ceritanya Oke, dengan iya. Kak Tio Amelia. Kenalin dulu dong Kak Halo, Tio Pak D. Amelia. Halo, teman-teman semua. Iya. Iya. Nah, terus kalau ini seger, temen Depur juga seger. Ini juga seger ini. Segeran mana sama Pak D? Dipilih dong, dipilih. Aduh, iya ya. Iya, kenalin Silakan dulu kan dong. dikenalkan dong. Nama saya Budi Suwaka. Budi Tapi Suwaka. kalau dikenal di kalangan struk Suwaka karena nama itu terbilang langka. Nama Budi, maaf ya, pasaran. Udah pasar ya. Ini Ibu Budi. Ini kawan Budi ya. Ya, Kawan Budi. Suwaka, Pak D. Jadi Iya, Kang betul. Suwaka. Oke. Kita manggilnya Pak Suwaka dari mana nih? Katanya dari jauh juga nih kita. Saya datang dari Bogor. Oh, Bogor loh, dari jauh-jauh loh dari Bogor. Datang ke sini begitu gembira, diajak sama Kak Jess, Pak Depur, dan sekarang numpang ngetop bersama Kak Amel. Aduh, di artis TikTok itu. Nah, sebenarnya gini Depur, kenapa saya bawa Kak Amel hari ini? Nah, apa hubungannya nih Karena TikTok? gini loh, struktur banyak yang main TikTok nggak? Aduh. Tuh, banyak yang joget TikTok nggak? Banyak. Nah, banyak yang suka nonton live sampai malam loh. Makanya pada iya. Nah, tapi sebetulnya TikTok itu nggak cuma jadi tontonan aja, Depur. Buktinya ada yang memanfaatkan TikTok dengan baik seperti Kak Amelia ini loh. Buat joget-joget. Ya nggak cuma joget-joget doang. Wah, ada yang tepuk tangan itu katanya. Kayaknya seneng TikTok ya. Kayaknya artis TikTok juga. Nah, kita tanya langsung juga nih sama Kak Amel. Gitu, apa sih sebetulnya aktivitasnya? Karena Kak Amel ini setahu saya dari TikTok buka ya kan sampai TikTok opening. Iya, Aduh. gitu. Tadinya saya juga nggak tahu gitu akun TikTok ini yang ngajarin nih gitu. Boleh deh Makanya- kalau nanti Pak D minta tolong dong nomor aku. Oh, nomor telepon ya? Bukan, Apa? akunya aja Oh, biar bisa akunya lihat. sama bisa DM juga. Kan mau belajar. Oke, gimana? Iya, coba Kak Amel. deh. Iya, halo selamat pagi Pak D. Selamat pagi. Yes, dan teman-teman semua yang ada di sini. TikTok itu sebenarnya sih kayaknya aku tuh kalau dibilang udah lama sih. Kurang lebih udah hampir 4 tahun ya. Oh, 4 Kebetulan tahun. banget memang awalnya iseng main TikTok itu waktu pandemi. Jadi waktu pandemi itu bingung mau ngapain ya kan. Terus awalnya lihat-lihat TikTok itu
kebanyakan kan joget-joget ya di awal ya. Aku nggak suka joget nih awalnya, aduh nggak bisa, kaku Nah deh, itu dia, nggak Pak bisa. Ade juga nggak joget. Karena kan yang ABG ini joget terus dia viral apa segala macam kan, nggak bisa. Akhirnya awal muasal itu karena bingung di rumah ngapain. Saya kan kerja kantoran juga ya sebenarnya. Tutup nih. Kantor tuh tutup selama 3 bulan waktu COVID. Bingung. COVID, iya zaman Tambah COVID, bingung nih mau betul. ngapain. Akhirnya saya ngonten, Pak Din. Awalnya ngonten, jadi ngontennya tuh yang lucu-lucu. Jadi yang galau-galau, kalau enggak yang lucu-lucu gitu kan, yang dubbing, tapi nggak joget, ya kan, dubbing. Kebetulan tuh seiring berjalannya waktu tuh FYP gitu. Kalau di TikTok Tahu nggak? Tahu nggak? Apa itu FYP? Nggak Penonton tahu ngerti. nggak FYP? Ada yang ngerti nggak coba? Iya, Apa jadi tuh FYP itu FYP? kalau di TikTok tuh apa namanya kayak viral gitu, keangkat gitu. Jadi beberapa video saya nih viral semua dan sampai komennya tuh bludak, terus followernya bertambah, akhirnya sekarang udah sampai 50K sih. Tuh. Itu akun pertama. Wah, Pak Ade-nya nanti ngikut deh. Iya, Iya, betul. awalnya dari konten. Oh. Jadi dibilang namanya apa, konten kreator. Kalau disebutnya konten kreator. Nah, terus seiring berjalannya waktu konten-konten, mulai tuh datang beberapa endorsan, biasanya make up. Tuh, Kan kayak make up. Karena ya perempuan kan. Nah, Dapat apa tuh endorse? Endorse Wah. kayak Depur minyak gosok Oh, tuh minyak itu kan. gosok ya, Ada aduh. Depur ya. Jadi Orang endorse kok minyak gosok gitu, aduh. Iya. Iya. Jadi Terus? habis ngonten, akhirnya mulai berdatangan numpang iklan ya. Jadi Numpang mereka iklan. Oh, sampai tolong dong, diiklanin? gitu. Jadi mereka Wah. nitip barang masuk ke VT untuk kita iklankan supaya follower kita ini kalau mau beli Iya, bisa langsung ke dia. Wah, artinya menghasilkan duit. Menghasilkan. Tapi dari Betul, TikTok begitu. juga dapat. Dari TikTok biasanya gift dapatnya. Live streaming. Wah, Pak Ade pun nggak ngerti Nah, TikTok, nanti harus kuat. makanya kan gini, karena saya sering lihat teman-teman nge-share TikTok, akun TikTok baik akun pribadi atau akun-akun TikTok yang lain gitu. Oh, Jadi tuh. itu. Berarti nantikan TikTok Pak Iya. Ade ya. Wah, itu penting. Nah, tapi yang penting juga nggak kalah pentingnya di sini Bisa menjual ya TikTok biasanya. kemanfaatannya. Jadi bisa ngajarin teman-teman seruker untuk lebih produktif lagi Nah, gitu, Pak Budi. Ini dia nih, aku mau tanya nih sama temanku ini. Ini kan teman saya Iya. ini, Kang Budi ini kan semenjak dia terkena stroke Iya. nggak bekerja Bang ya. Ya, Dan kemudian gimana ceritanya untuk menghidupkan ekonomi keluarga itu bagaimana? ya kalau yang saya pahami sebagai stroker, saya tuh jatuh tuh 4. Fisik, mental, ekonomi, sama spiritual. Jatuh mental. Jatuh fisik ya. Oh, jatuh fisik. Kan ada Tapi nggak apa-apa ya kelemahan. kaki. Ah, Oh, jatuh nggak apa-apa. Oh, Ada kelemahan. Nggak oh, kelemahan. Mental juga. Mental. Ekonomi. Ya. Dahulu bekerja, sekarang apa daya nggak bisa bekerja. oke. Terus spiritual. Nah, kalau saya mulai berteori, menjemput kepulihan itu harus paralel. Fisik juga, mental, ekonomi, dan spirit harus bersama-sama dilatih semuanya. Nah, di sini kebetulan ketemu Sisi Amelia. Kenapa saya panggil Sisi? Konten kreator. Ya. Oh, CC itu konten Sisi kreator. kreator. Iya. Saya panggil itu spontan tadi. Iya. Wah, panggil Bukan Sisi. cici-cici kelapa gading ya. Iya, bukan gitu. Iya. Nah, saya tuh sekarang bersama istri berunding bagaimana untuk Usaha memulihkan apa ya? ekonomi. Jadi istri yang bisa kebetulan masih kuat, dia membuat kue, roti itu untuk usaha menghidupi, kue. menghidupi ekonomi keluarga. Tapi untuk pemasarannya gimana Bang? Nah, saya Kang. masih terbatas pakai WA ke teman-teman Pakai WA. aja gitu, ke komunitas di sekitar Bogor. Ada ya pernah Komunitas ada yang truk pesan juga ya. Pernah pesan dari Jawa Timur, dari Pekanbaru, saya Waduh, ladeni gitu. udah bagus. Tapi saya bagaimana ya supaya lebih terbuka gitu orang-orang melihat produk istri saya. Wah, itu dia. Pikiran saya spontan, wah bertemu dengan Sisi
Amelia bisa menjadi salah satu pemicu untuk usaha ekonomi saya membesar. Betul. jadi Maaf ya, saya Iya. banyak maunya. Tapi tunggu dulu, membesar haus juga ya. Heeh. Kita panggilin dulu dong. Kita panggil rame-rame ya, Mak Jus. Majus. Mana Majus? Majusnya mana? Majus. Iya, loh. Loh. Ada juga. Majusnya gini ya. Sekarang harus begini. Asik. Waduh. Ngomong-ngomong. Iya. Tunggu dulu nih. Ada yang aneh enggak Ada nih? yang aneh nih. Ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak? Ini Mak jusnya beda. Iya, Oh, saya Teh Jus. Teh jus apanya Mak Jus? Sepupunya Mak Jus. Mak jusnya kemana? Mak Jus, Iya. Mak Jus lagi ke dokter dulu. Kontrol ya. Iya. Hari ini yang jualan jus lebih seger. Iya. Aduh, jangan gitu nih Wah. Depo. Mentang-mentang lebih muda. Tapi ngomong-ngomong, kalau Mak Jus kan biasanya kasih pantun. Oh iya, Heeh. untuk pantun punyanya Mak Jus. Iya. Kalau Teh Jus, Heeh. ada TikTokan nih. kata-kata. TikTokan berarti. Kayaknya Tejus juga TikTokan ya? Main TikTok. Iya dong. Ya udah kalau gitu, kata-katanya hari ini dong. Oke. Nah, coba. Namanya juga hidup, penuh dengan cobaan. Kalau banyak saweran, Iya. itu dangdutan. Memang ini keluarga sering dangdutan ya. Aduh. Aduh, thank you. Aduh. Jadi seger ya, tambah seger ya hari ini ya. Iya, ini gaya TikTok hari ini. Iya, Pak karena- Ade jadi bener-bener mau buka TikTok, nanti kita ajarin ya. Iya, betul. Jadi lanjut lagi nih Depur. Oke. Jadi waktu lalu kan sudah banyak followernya, sudah banyak endorsan, dan ternyata TikTok itu juga buat apa? Buat yang namanya TikTok seller ya. TikTok seller. Oh, gitu. menjual. Iya. Menjual sesuatu ya. Jualan apa nih Kak Amel? Jadi awalnya TikTok kan hanya kayak sosial media biasa ya. Lalu lama-lama sekitar 2 tahun saya main TikTok itu mulai masuk nih, akhirnya ada aplikasi baru TikTok Seller namanya. TikTok seller. Yang mungkin sekarang kalau teman-teman tahu dia berkolaborasi sama Tokopedia. Jadi gabung nih collab sekarang berdua ini. Nah, dulu tuh masuk TikTok Seller, dari situ tuh jadi di TikTok itu kalau kita lihat-lihat video, itu kita bisa belanja juga Pak Des, sekalian di situ Des. Jadi ada keranjang kuning. Jadi itu bisa diklik, bisa check out, langsung payment. Oh, dari TikTok langsung klik bisa Tokopedia. Iya. Wah, keren dong. Nah, Jadi Kang Suaka bisa dong nanti ya Iya. bersama di Tokopedia dong. Harus belajar sekarang, komen bagus ini. Jadi kita harus betul-betul bijaksana, harus daripada untukannya joget-joget juga bisa untuk jualan produk. Apa tadi produk? Perbaikan kue, roti gitu. Nanti aku pesen ya. Ya, bisa. Ada standnya juga di depan. Jadi Oh, buat ada nonton ya. boleh. Boleh. Nah, ngomong-ngomong nih, yang nanya nggak cuma kita aja. Penonton, ya. Oh, penonton boleh ya? Iya. Aduh, Tepuk tangan dong. banyak ada 1000 orang ini. Silakan, ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Ya, perkenalkan saya Munib Danuri, instruktur dari Cakung. Waduh, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya kepada Cici Amelia ini dan Oh, juga bukan mungkin sama Pak Dep. Bosan. Nanya Pak. Pak Depur hari ini kurang menarik. Aduh. Yang menarik Cici Amelia. Ini Cici Amelia. Memang hari ini kan online itu sangat booming. Iya. Nah, kalau kita ini stroker ingin memanfaatkan TikTok atau online sebagai upaya kita untuk membangkitkan ekonomi,
kalau langkah awalnya yang paling mendasar itu apa yang kita Wah, lakukan. penting. Karena kita dasar-dasar masih buta berkaitan dengan itu. Mungkin dibuka wawasannya Iya. di langkah dasarnya saja. Terima kasih Suci Amel. Terima Cakep kasih Pak pertanyaannya. Munir. Memang kalau Pak dosen itu cakep pertanyaannya pas. Iya, itu. iya, Oh ya. Iya. Coba. Pak Muning ya, Pak Muning terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau untuk orang baru ya mungkin yang bingung buta sama TikTok, Termasuk Pak D ini. Iya, termasuk Pak D ya. Jadi TikTok itu kalau seandainya nih kita minim modal, itu ada afiliasi juga loh. Jadi ada nih teman-teman aku ya, dia benar-benar murni konten kreator murni, jadi bukan seller nih. Kalau aku kan konten kreator nyambi seller ya, penjual. Kalau di TikTok kebetulan aku jualnya parfum. Kebetulan. Pantesan wangi banget begitu masuk ya. Jadi parfum, tapi aku pedagang gitu ya, jadi penjual. Kalau seandainya teman-teman nggak ada modal nih, seandainya aduh modalku terbatas karena kan kalau jualan tuh harus stok barang dulu yang banyak, mungkin minimal berapa ratus ribu atau berapa juta ya. Kalau memang seandainya modal terbatas, bisa kerjasama dengan toko-toko lain Pak. Dan ada beberapa toko di TikTok itu dia memberikan sampel free untuk konten kreator dan afiliasi awal gitu. Tapi ada juga yang harus beli. Jadi dia nggak ngasih sampel murni. Jadi contoh aku jualan parfum nih, ada beberapa yang mau jadi reseller ya, membantu menjualkan, tapi mereka nggak punya modal. Nah, merekanya biasanya DM ke kita, ke toko, untuk boleh nggak Mbak, saya minta sampel dong, untuk saya jualkan di akun TikTok saya, dia bilang. Nanti etalasenya mereka nggak usah buat Pak D, mereka comot aja etalase TikTok kita, dinaikkan di live dia, terus produknya produk kita. Jadi kita tampangin produk kita, terus kita jualan. Ini teman-teman kita ada produk jus, seandainya kalian kalau mau bisa langsung check out di etalase 1, harganya sekian. Itu nanti yang jualan pun nggak pusing, karena kenapa Pak D? Semua yang kirim dari Dari sellernya. orang sana kita cuma jadi jual dropshipper cuap. Gitu. Sistem Waduh. dropship. Itu tanpa modal sama sekali. Dan modal Modal apa gini? Napas apa udah? ngemeng. Ngemeng aja nih. Wah, tuh asik banget Jadi kan? jualan roti bisa seperti itu Kang Budi ya. Dapat ide dari pertemuan ini. Iya. Iya. Rotinya roti kering ya? Rotinya tahan 6 hari tanpa diawetkan. Karena kalau TikTok kan pengiriman semuanya nggak ada by instan nih, nggak ada. Jadi dia lewatnya ekspedisi semua. Jadi disarankan kalau makanan banyak sih, cuman kalau bisa yang kering. Jangan yang 2 hari gitu basi, takutnya lagi perjalanan ke Riau nih. Lah. Karena Tapi kalau misalkan marketing menjual di area Bogor, Jakarta mungkin bisa kali ya, bisa, karena yang deket ya. bisa. Tidak bisa terlalu jauh. Betul, Wah, asik banget paling ya penting ini TikTok rasanya ya. ternyata bisa digunakan untuk Iya, betul. menjual, Betul marketing. Depur, makanya Depur jangan cuma ngeliatin live ibu-ibu doang. Kalau Pak Ibu Depur, joget Pak diliatin. Depur tuh justru mau jual, siapa tahu ada yang ini beda lagi ya. Gitu. Tapi ini FYI ini Depur ya. FYI itu Pak Depur masih belum enggak. Itu FYP ya, ini FYI. For your information. Nah, nanti pastinya kalau Cece Amel ini mau dimintain tolong untuk buat atau ngajarin teman-teman stroker juga mau. Karena apa? Dulu almarhum bapaknya Kak Amel ini Kak juga Amel. penyintas stroke ya. Iya. Jadi mengerti betul bagaimana rasanya begitu ya. Bagaimana rasa sependeritaan, Iya. sepenanggungan. Betul Aduh. banget. Gitu. Terima kasih loh. Makasih Cerita banyak waktunya. loh. Jadi itu Bisa siap buka diajarin. kelas ya. Iya. Iya, stroker siap apa enggak nih? Iya. Siap. Waduh. Semangat ya. Iya, kita gunakan yang ada pokoknya. Betul. TikTok Jadi- kita. Betul. Mak Jus. Oke. Nah, oke, jangan lupa buat ikuti lagi episode-episode Mak Jus berikutnya gitu Depur, karena banyak yang seru-seru lainnya nanti kita akan Iya. undang. Betul. Nah, teman-teman yang mau bergabung di dalam komunitas Mak Jus atau mau tahu informasi tentang Mak Jus, silakan join di Iya. WhatsApp
grup WAG. Iya, WAG-nya info Kedai Makjus gitu. Karena program Makjus adalah program CSR-nya Klinik Utama Budi Dharma bekerja sama dengan komunitas stroke. Begitu. Aduh, keren ya loh. kan? Terima kasih. Jangan lupa juga. Jangan lupa ya untuk teman-teman like, subscribe, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke. Kedai Makjus Makjus memotivasi, mengedukasi juga.